plasma dihita. Amang inang, nasugut ngahodok. Pilihan dihita do. Di gereja ini silakan lihat ke belakang. Hanya boleh 50 orang. Tapi 5. Tak mulai do kebaktian tahun barang ditutup. Gugus tugas. Silakan. Hanya 50 orang yang boleh ada dalam ruangan ini. Di mobil lah. Di mobil mata baik tete. Dak mulai hamian non. Anon setelah kebaktian silakan. Setelah kebaktian silakan datang memberi ucapan selamat. Ada 151 orang korban COVID masuk di rumah sakit di DKI. 151 orang. Ya, 151 orang masuk COVID di DKI. Kita akan memulai kebaktian pernikahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citramu, begitu mulia dan berharga. Engkaulah yang mendirikan pernikahan baginya serta menguduskannya bagimu. Lihatlah kedua anak-anakmu ini, Stephen Orlando Panjaitan dan Meika Audina Burpurba, datang menghadap kehadiratmu. Mereka hendak mendirikan suatu rumah tangga yang baru dan datang ke hadapanmu untuk memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setiamu dan belas kasihmu. Teguhkanlah kasih mereka agar mereka hidup saling setia dalam suka dan duka. Anugerahi mereka dengan kebahagiaan yang daripadamu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan darimu berlimpah berkat. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena kasih-Mu yang abadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan tur spiritual Tuhan Papua. Pikiran
Kasih dan damai sejahtera untuk saudara sekalian dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terutama buat saudara berdua, Stephen Orlando Panjaitan dengan Meika Audina Borupurba yang akan dipersatukan Tuhan pada saat ini dalam kebaktian kita ini, dipersatukan untuk menjadi pasangan suami istri di tengah keluarga, di tengah kehidupannya kesehariannya. Sebelum Tuhan memberikan berkat pernikahan, mempersatukan saudara berdua, firman Tuhan itu yang akan menghantar saudara berdua untuk memasuki, menjalani kehidupan yang baru tersebut. Dan juga buat seluruh keluarga umat Kristen. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Asatu ludonahot. Ima haporseaon pakirimon dohot haholongon. Alai haholongon do naubelga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bersuka cita pada saat ini, terutama saudara berdua Stephen Orlando Panjaitan dengan Meika Audina Borupurba. Perkawinan adalah satu jalinan kasih cinta dari Tuhan dan Tuhan sendiri yang bertindak untuk mempersatukannya. Yang dua menjadi satu. Mempersatukan cinta kasih tersebut. Sekali lagi, itu bukan cinta kasih yang dari dunia ini, tetapi cinta kasih dari Tuhan. Cinta kasih tersebut akan mengalahkan semuanya. Mengalahkan perbedaan, mengalahkan pertikaian, mengalahkan perpecahan. Itulah kekuatan cinta kasih dari Tuhan. Karena dengan kekuatan cinta kasih tersebut,
akan melawan seluruhnya yang kita sebutkan tadi, sebab hati dan pikiran manusia akan kembali kepada Tuhan dalam arti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tadi kalau kita katakan mengalahkan kekuatan perbedaan, bukan untuk menghilangkan, tetapi mengalahkan dalam arti perbedaan itu tidak terjadi pengkotak-kotakan, terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan itu berjalan dengan baik, tetapi masing-masing bisa menyatukan yang di hati dan pikirannya masing-masing, sehingga muncul satu komitmen, muncul satu kesepakatan, kesimpulan yang harus dilaksanakan secara bersama. Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Itu terbukti mulai dari penciptaan Allah terhadap dunia ini. Berbeda. Dan yang terakhir, perbedaan itu nyata di dalam penciptaan Tuhan kepada manusia. Pertama sekali Allah menciptakan laki-laki. Kemudian Dia menciptakan yang lain jenis, perempuan. Tetapi di dalam perbedaan itu laki-laki dan perempuan, Tuhan mempersatukan mereka supaya satu di dalam Tuhan. Sehingga disebut sehati, sepikir. Bukan berarti tidak ada perbedaan. Bisa saja berbeda pikiran, berbeda pendapat. Sekali lagi, cinta kasih dari Kristus itu akan mengalahkan perbedaan itu. Jika perbedaan itu terutama menciptakan jurang pemisah atau tembok pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi harus mempersatukannya. Karena itulah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terutama saudara berdua, dalam nats ini 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih akan mengalahkan kebencian. Kasih akan mengalahkan perbedaan. Sehingga bisa sama-sama satu tujuan. Bangsa ini juga yang berbeda kebinekaannya, tetapi diharapkan dengan perbedaan itu tapi satu tujuan. Jika apa? Jika tertanam dan lebih kuat kasih itu dalam hati kita. Sehingga dua hal sebelum kasih yang terbesar ini disebutkan, ada iman dan pengharapan. Di dalam iman kita kepada Tuhan, kita penuh pengharapan. Pengharapan itu apa?
Jika jenisnya mau kita sebut satu persatu, kita mungkin tidak mampu untuk menyebutkannya, mengurutkannya. Tetapi kita sebut pengharapan kita di dalam iman kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan melindungi, Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai, dan terakhir Tuhan memberkati. Buat keluarga suami istri, supaya Tuhan menuntun, supaya Tuhan memberikan hikmahnya. Sehingga suami istri dimampukan untuk menjalani hari-hari hidupnya. Baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri. Oleh karena pondasinya adalah iman kepada Tuhan. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, baik itu suami dan istri, selalu diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pengharapan kita bukan soal hal materi saja, terutama di tengah keluarga. Bukan soal yang dibanggakan kita orang Batak. Walaupun sebenarnya itu yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita. Baik secara personal dan juga baik secara kumpulan keluarga di tengah keluarga masing-masing. Hamuraun hagabiun hasangapun. Ya, kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan. Tetapi itu kita dapatkan harus diarahkan kita supaya tetap hidup di dalam kasih. Sebab bukan hal tersebut yang menjadi mensukacitakan atau mendamai sejahterakan hati dan pikiran kita. Dan juga di tengah keluarga. Tetapi apa? Jika kita takut akan Tuhan. Dan itu akan disinari di dalam hal berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan. Pasti saudara berdua menginginkan itu. Mengharapkan itu dari Tuhan di dalam iman. Tetapi apa yang terbesar yang menjadi harta yang kita inginkan diberikan Tuhan, itu yang kita harapkan, yaitu supaya diri kita masing-masing dipenuhi oleh kasih. Stephen Orlando Panjaitan dipenuhi oleh kasih dari Kristus. Meika Audina Boru Purba juga dipenuhi oleh kasih dari Kristus. Jika kasih dari Kristus, maka saudara berdua akan bersatu. Saudara berdua akan menerima perbedaan apapun itu di antara saudara berdua. Sebab perbedaan itu dikalahkan, kekuatannya dikalahkan yang mau merusak. Oleh karena kasih Kristus yang berdiam dan bekerja dalam diri saudara berdua, di tengah keluarga saudara berdua nantinya. Kiranya dengan firman Tuhan ini yang menghantar saudara, di mana dikatakan demikianlah, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin, kita berdoa. Puji syukur Tuhan, firman-Mu yang telah kami terima. Dan kami hidup dengan firman-Mu. Biarlah tuntunan-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Demikian juga buat saudara kami yang akan Tuhan persatukan pada saat ini. Stephen Orlando Panjaitan dengan Meika Audina Boru Purba. Tuhan yang mempersatukan,
Tuhan yang menuntun mereka supaya tetap hidup sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Dan seluruh acara demi acara yang akan terlaksana nantinya setelah selesai cara kebaktian dari gereja ini, terutama Hasuhuton Paranak dengan Hasuhuton Parburu akan melaksanakan adat Batak di tempat atau gedung yang sudah ditentukan yang berhubungan dengan cara perkawinan anak-anakmu di sini. Biarlah semuanya kami serahkan kepada Tuhan dan acara demi acara berjalan dengan baik dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam situasi pandemi ini, berikan hikmat buat seluruh saudara-saudara kami, terutama seluruh keluarga serta undangan yang akan melaksanakan acara adat Batak nantinya di gedung yang sudah ditentukan, supaya dengan hikmat dari Tuhan masing-masing Tuhan mampukan untuk menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah kami, dan semuanya itu Tuhan hanya untuk kesehatan kami secara bersama, tetapi dengan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kekuatan virus corona sekarang ini akan Tuhan jauhkan dari tengah-tengah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah kamu yang tenang dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lelenggang, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Daripada kita pusing ya. Untuk kita semua, Amang Inang, untuk buku acara kita
dalam pemberkatan ini karena ada kesalahan teknis di dalamnya, maka acara pemberkatan ini kita tidak sesuai dengan acara yang sudah kita pegang masing-masing, dan kita akan laksanakan acara pemberkatan ini sesuai dengan agenda HKBP. Demikian. Saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Stephen Orlando Panjaitan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Meika Audina Boru Purba menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas,
Jawablah dengan, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Meika Audina Borupurba, yang telah dipilih saudara Stephen Orlando Panjaitan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Meika Audina Borupurba menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Berhadapan. Dengan hati yang tulus saya memberikan cincin ini sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Semoga Tuhan menguatkan saya menjadi suamimu yang bertanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga kita. Dengan hati yang tulus, saya memberikan cincin ini sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Semoga Tuhan menguatkan saya menjadi istrimu yang bertanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga kita. Hand sanitizer, Ma. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Isung lebih kamu. Dah, ini mana, Ma? Sana, Ma. Ini, Ma. Ya, tetap berhadapan, tetap berhadapan. Sekarang saya memintakan saudara untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Ada, nggak apa-apa. Ini juga pakai dulu. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Dengan parhaladu tusomma hita. Di sebelah sana, iya. Oke, itu saja, nggak apa-apa. Shalom, Stephen dan Meika. Iman, pengharapan, kasih itulah khotbah hari ini. IPK. Masa penantiannya cukup panjang emangnya. Akhirnya Tuhan berikan kesempatan hari ini di tengah suasana pandemi. Nartua moho Stephen dapat tahu baru perubahan berju CPS. Ya, songinang di itu baru syahana teh. Las raham itu lungun mi arsak mi dunga di pasal tuata. Soalnya mang purba dot sinang teh. Masa penantian yang panjang di tengah pandemi. Puji Tuhan. Pesan dari saya, Stephen, sama seperti saya, istri saya juga dari Namposo Bulung dapatnya di sini ya, 30 tahun yang lalu. Nggak tahu tinggal di mana nanti kalian, kalau di Ciputat, kalau di CPS, ya jadi Citua lagi lah. Kalau di Pondok Pinang udah banyak. Hari ini Tuhan memberikan berkat, jadi rumah tangga seperti ditekankan Amang Pendeta tadi. Dengan iman, pengharapan, dan di atasnya itu adalah kasih. Ya Bu Guru ya, semoga ke depan bisa bersama-sama dengan jemaatnya dan hari ini diberikan dasar. Dasarnya ada di Alkitab, bukan di HP. Jadikan Alkitab ini dasar rumah tangga yang ber-IPK. Tuhan memberkati, semoga acara nanti di gedung juga boleh berjalan dengan lancar. Dan jangan ada yang pulang dari acara pesta masuk rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati. Atong pasatna sitanami. Ya. Salam sehat nah dari Situa HKBP Keberalana. Molate. Ya, kembali ke posisi semula. Stephen di sana. Ya. Kita pegang ya. Ya, nah. Kalian bisa pulang duduk seperti yang kita latih, tapi jangan terus duduk setelah di depan bangkunya, langsung beri hormat kepada orang tua. Stephen pertama, baru ke Meika, oke? Ya, silakan. Ya, tenang, berdampingan tetap. Ya, berdampingan, balik ke sana. Ya. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu
Ibu hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibuku, dalam doa aku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa aku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita kembali untuk memperhatikan acara kita. Kita tiba acara nomor 10. Acara nomor 10, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Hujan Berkat kan tercurah, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Maaf, penyerahan persembahan Nona Nadia Birakon tupu di mate Nadi culun tuculun mari demahita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kau diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Dia
atas bukit dan bintang, bunyi dan terdengar hujan berkat-Mu. Ini yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Silakan berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Pintu gerbang mohon dibuka, Bang Sintua, sudah boleh dibuka. Sampailah kita kepada acara sepatah kata dan ucapan selamat. Pertama kami berikan kesempatan sepatah kata dari keluarga pengantin.